Halo semua, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah, puji Tuhan. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem koordinasi pada hewan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Senapril Arpambarita dengan NIM H0512111058. Perkenalkan, nama saya Dwi Larasati Nisi dengan NIM H0512111074. Perkenalkan, nama saya Rio Lemido dengan NIM H0512111055. Dan perkenalkan, nama saya Raul Aristo Basuki dengan NIM H0512111047. Baik, langsung saja kita masuk pada inti dari video ini. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama adalah sistem koordinasi hewan. Sistem koordinasi adalah suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar bisa bekerja secara serasi. Sistem koordinasi itu bekerja untuk menerima rangsangan, mengelolanya, lalu meneruskannya untuk menanggapi rangsangan. Setiap rangsangan yang diterima melalui indera akan diolah di otak. Lalu kemudian otak akan meluruskan rangsangan tersebut ke organ yang bersangkutan. Sistem koordinasi pada hewan meliputi sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sistem saraf pada umumnya. Sistem saraf berfungsi untuk mengatur setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke dan dari berbagai bagian tubuh. Sistem saraf secara lebih rinci merupakan mekanisme pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat dan pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Adapun fungsi utama dari sistem saraf ialah menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh, memproses informasi yang diterima, dan menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Baik, kita masuk ke dalam bagian-bagian sistem saraf. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak serta sumsum tulang belakang. Organ-organ inilah yang kemudian mengatur pikiran, emosi, hingga respon berupa gerakan. Berikut ini bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu otak. Otak dapat dikatakan sebagai pusat kontrol tubuh yang tersusun dari dua sel utama, yaitu neuron dan glia. Neuron adalah sel saraf yang bertugas untuk menerima, memproses, dan mengantarkan informasi berupa rangsangan. Sementara glia adalah sel otak yang bertugas untuk melindungi sekaligus mendukung kinerja neuron. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang biasa disebut sebagai medula spinalis. Medula spinalis berada di dalam rongga setiap ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan sebutan untuk cairan cerebrospinal yang mirip dengan yang ada di otak. Sebagai bagian dari sistem saraf pusat, sumsum tulang belakang memiliki fungsi utama, seperti mengantarkan impuls atau rangsangan sensorik dari indera tubuh atau reseptor menuju ke otak, mengirim impuls motorik dari otak ke efektor tubuh, dan menjadi pusat gerakan refleks tubuh. Kita masuk ke sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari semua sel saraf yang ada pada tubuh, kecuali di otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utamanya adalah menghubungkan sistem saraf pusat dengan semua bagian tubuh, sekaligus menerima impuls dari luar tubuh. Contoh kerja atau respon sistem saraf tepi adalah ketika manusia tergores benda tajam. Reseptor yang terdapat pada kulit akan langsung mengirim sinyal ke sistem saraf pusat. Sinyal ini kemudian diolah oleh saraf pusat sehingga menimbulkan respon atau tanggapan. Pengantaran impuls ini berlangsung sangat cepat,
dan akan ada berbagai respon yang terjadi, mulai dari gerakan anggota tubuh hingga perubahan mimik wajah. Sistem saraf tepi terdiri dari dua bagian utama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik disebut sebagai sistem saraf sadar. Sistem saraf ini bekerja sesuai dengan perintah otak. Artinya, makhluk sepenuhnya sadar ketika menggerakkan anggota tubuh, misalnya saat berjalan atau saat memegang sesuatu. Jadi semua aktivitas ini dilakukan di bawah kendali makhluk. Yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disebut sebagai sistem saraf tak sadar. Aktivitasnya bekerja tanpa perintah dari otak dan makhluk pun tidak akan menyadarinya. Contohnya adalah denyut jantung serta proses pencernaan makanan yang berlangsung secara otomatis. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang sistem saraf pada hewan. Nah, kali ini saya akan membagi dua pembahasan, yaitu sistem saraf pada hewan vertebrata dan sistem saraf pada hewan invertebrata. Nah, yang pertama sistem saraf hewan vertebrata. Pada dasarnya susunan saraf hewan bertulang belakang atau vertebrata hampir sama dengan sistem saraf pada manusia. Hewan bertulang belakang juga memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Berikut ini beberapa contoh hewan vertebrata beserta susunan sarafnya. Nah, yang pertama mamalia. Pada bagian-bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan serta sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Adapun beberapa jenis mamalia yang memiliki kemampuan lebih karena pusat-pusat saraf di otak hewan tersebut terjadi perkembangan yang lebih menonjol. Kemampuan seperti tersebut bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Misalnya, hewan yang memiliki kemampuan lebih pada indera penglihatan dan indera pendengaran, contohnya itu kucing. Nah, indera pendengar yang sangat tajam contohnya kelelawar, dan indera penciuman yang sangat tajam contohnya anjing. Nah, hewan yang kedua itu unggas atau burung. Sistem saraf burung terdiri atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusatnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepinya terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas beberapa bagian, yaitu otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar menjadi bagian utama dan otak depan terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri. Otak tidak dapat menampung lebih banyak sel-sel saraf seperti pada otak besar manusia karena permukaannya tidak berlipat-lipat. Otak tengah burung sebagai pusat saraf penglihatan. Pusat saraf penglihatan burung membentuk gelembung sehingga indera penglihatan burung berkembang dengan baik. Di permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang dapat menampung sel-sel saraf lebih banyak, dan sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung ketika terbang berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga itu jenis reptilia. Sistem saraf reptilia terdiri atas dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfactorius yang merupakan pusat penciuman yang berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya menjadi lebih tajam. Perkembangan otak tengah reptilia terdesak oleh otak besar sehingga otak tengah menjadi kurang berkembang dengan baik dan menyebabkan indera penglihatan reptilia kurang tajam. Yang keempat itu amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air maupun darat, contohnya katak. Sistem saraf katak terdiri atas dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Katak memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk satu sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk satu sistem saraf tepi. Otak besar pada katak berkembang memanjang sehingga berbentuk oval. Ujung depan otak besar katak berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah katak juga berkembang cukup baik dan berhubungan dengan indera penglihatan atau lobus opticus. Namun, otak kecil berbentuk lengkung mendatar menuju ke arah sumsum lanjutan kurang berkembang dengan baik. Yang kelima itu ikan. Sistem saraf ikan terdiri atas dua sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusatnya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, serta sumsum lanjutan. Adapun sistem saraf tepi terdiri atas serabut saraf otak dan serabut saraf dari sumsum tulang belakang. Otak depan ikan yang berhubungan dengan saraf penciuman kurang berkembang dengan baik, dan otak tengah yang berhubungan dengan saraf penglihatan juga kurang berkembang dengan baik. Adapun bagian otak ikan yang berkembang paling baik adalah otak kecil. Otak kecil ikan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengatur gerak otot-otot ketika berenang. Keberadaan pusat keseimbangan dan pengaturan gerak ini memungkinkan ikan dapat bergerak secara cepat dalam air tanpa terganggu keseimbangannya. Selanjutnya, yang kedua sistem saraf pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang.
Susunan saraf pada hewan yang tidak bertulang belakang tentu berbeda dengan hewan yang bertulang belakang. Beberapa hewan invertebrata bahkan tidak memiliki sistem saraf, seperti misalnya hewan bersel 1 protozoa. Meskipun tidak memiliki jaringan saraf, hewan ini diketahui peka terhadap rangsangan dari luar sekaligus memberikan respon. Contohnya amoeba yang akan bergerak menjauh dari sinar yang kuat dan mendekati sinar yang lemah atau redup. Berikut ini beberapa contoh hewan invertebrata beserta susunan sarafnya. Nah, yang pertama cacing. Cacing memiliki sistem saraf yang berbentuk seperti tangga tali, memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau ekor. Pada sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di bagian-bagian tertentu yang disebut sebagai ganglion. Contohnya cacing pipi yang memiliki susunan saraf berupa dua buah ganglion atau kumpulan padat neuron di daerah kepala. Selanjutnya, di setiap ganglion terdapat seberkas saraf memanjang ke bagian ekor. Tiap-tiap berkas saraf bercabang-cabang lagi membentuk cabang-cabang yang lebih kecil sehingga dapat menjangkau seluruh bagian tubuh. Cacing tanah sendiri memiliki sistem saraf yang terdiri atas beberapa bagian ganglion, yaitu ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ros badan. Yang kedua, serangga. Serangga merupakan hewan vertebrata, salah satu contohnya belalang. Kebanyakan serangga memiliki sistem saraf tangga tali yang mirip dengan sistem saraf cacing tanah. Sistem saraf pada belalang yang terdiri atas ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ros badan. Setiap ganglion membentuk cabang-cabang serabut saraf yang masing-masing bercabang lagi hingga ke bagian tubuh yang berdekatan, sehingga semua bagian tubuh terdapat ujung-ujung saraf. Yang ketiga, ubur-ubur dan hidra sp. Hewan seperti ubur-ubur dan hidra tidak memiliki sistem saraf pusat. Sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra menyebar secara merata ke seluruh tubuh dan berkaitan satu dengan yang lain membentuk suatu anyaman. Sel-sel saraf motorik berakhir pada serabut otot, sementara sel-sel saraf sensorik berakhir pada permukaan tubuh. Hubungan sel-sel saraf dan otot memungkinkan hewan tersebut memberikan reaksi terhadap berbagai rangsangan dari luar tubuh seperti sentuhan, cahaya, dan keberadaan makanan. Keempat, hewan bersel 1. Hewan bersel 1 atau protozoa, contohnya amoeba dan paramecium, tidak memiliki sistem saraf pusat. Namun, hewan tersebut memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi rangsang. Ketika amoeba mendapat rangsangan cahaya yang kuat, amoeba akan bergerak menjauh. Sedangkan ketika mendapat rangsangan cahaya yang lembut atau redup, amoeba akan bergerak mendekat. Paramecium adalah hewan berambut getar, memiliki serabut saraf yang berakhir pada tumpukan rambut getar atau silia. Untuk memperoleh berbagai informasi dari lingkungannya, sistem saraf dilengkapi dengan bermacam-macam reseptor. Reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan disebut dengan indera. Fungsi utama indera adalah untuk mengenal lingkungan luar dan memberikan respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut. Nah, berdasarkan stimulus atau rangsangan yang diterima, ada 4 macam reseptor, yaitu fotoreseptor yang menerima rangsangan cahaya, kemoreseptor yang menerima rangsangan hisap kimia, termoreseptor yang menerima rangsangan suhu, dan mekanoreseptor yang menerima rangsangan fisik, seperti sentuhan, getaran. Seperti manusia, hampir semua hewan vertebrata memiliki indera penglihatan. Nah, indera pendengar, indera pencium, indera perasa, dan indera peraba. Sedikit saja hewan invertebrata yang memiliki sistem panca indera atau lebih. Baik, yang terakhir kita masuk pada bagian sistem hormon atau biasa disebut endokrin. Hormon adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk mengirimkan berbagai pesan ke seluruh tubuh. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon berfungsi secara lebih lanjut adalah untuk mengontrol pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Saraf dan hormon adalah kedua hal yang berbeda. Saraf bekerja secara cepat dan pengaruhnya juga cepat hilang. Sedangkan hormon bekerja secara lambat dan pengaruhnya juga lama. Kelenjar endokrin merupakan suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran pelepasan untuk mengeluarkan hasil sekresi atau penggetahannya keluar dari tubuh kelenjar. Sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yakni sel neosekretori dan sel endokrin sejati. Kita masuk pada sel neosekretori. Sel neosekretori merupakan sel yang berbentuk secara mirip seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Yang kedua adalah sel endokrin sejati. Sel endokrin sejati disebut juga sebagai sel endokrin klasik.
Karena sel endokrin sejati adalah sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon dan tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik hewan vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin atau hormon dari sistem saraf secara bersama lebih dikenal sebagai supersistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif dan menyeluruh untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Sistem endokrin pada hewan invertebrata masih sederhana dan organ endokrin yang dimiliki pada umumnya berupa organ neuroendokrin. Sementara sistem endokrin pada hewan vertebrata sangat kompleks. Organ endokrin yang dimiliki vertebrata umumnya berupa organ endokrin klasik serta organ endokrin tepi. Baik, kita masuk pada sistem hormon hewan vertebrata. Sistem endokrin pada hewan vertebrata paling utama tersusun atas berbagai macam organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata bisa dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yakni hipotalamus, hipofisis ataupun pituitari, serta kelenjar endokrin tepi. Berbagai organ endokrin tepi bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan atau disebut anterior yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang bekerja secara aktif oleh saraf. Kita masuk pada sistem hormon hewan berjenis ikan. Pada ikan kelompok Elasmobrachi terdapat sel non-sekretori yang sarafnya disebut sel Dahlgren yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan cairan tubuh. Sebaliknya, pada ikan berkelompok Teleostei terdapat organ urofisis yang berfungsi untuk mensekresikan beberapa peptida yang disebut uretensin yang berfungsi dalam regulasi tekanan darah, kontraksi jaringan otot, serta konsumsi natrium pada insang selaku bagian reaksi osmoregulasi pada ikan spesies air tawar. Kita masuk pada jenis reptilia. Kelenjar endokrin pada reptil yaitu hipofisis adrenal, tiroid, pankreas, dan pineal. Pituitari atau hipofisis posterior reptil mensekresikan hormon AVT atau arginin vasotosin serta mesotosin. Sekresi dari korteks adrenal merupakan kortikosteron. Kita masuk pada hewan berjenis aves. Kelenjar pituitari posterior unggas menghasilkan AVT serta mesotosin. Kelenjar tiroid kelompok unggas mempunyai keunikan sebab tidak ada sel-sel kalsitonin. Kita masuk pada hewan mamalia. Hewan mamalia berkelenjar endokrin utama yaitu hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, serta gonad. Hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar tersebut mempengaruhi berbagai macam sel satu dengan yang lain sepanjang pertumbuhan hewan mamalia. Plasenta adalah salah satu sumber hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi yang ada pada mamalia betina. Sepanjang kehamilan, plasenta mensekresikan estrogen pada progesteron dan gonadotropin korionik. Dan yang terakhir, kita masuk pada sistem hormon hewan berjenis invertebrata. Kemajuan dalam riset ini sudah sangat tertinggal di belakang dibandingkan dengan hewan vertebrata. Hal ini disebabkan metode penelitian lebih mudah dan akurat untuk hewan berjenis vertebrata yang umumnya berukuran besar, sulit untuk memelihara serta menekuni sebagian hewan invertebrata dalam keadaan laboratorium. Berikut adalah ulasan sistem endokrin dari 3 filum invertebrata, yakni yang pertama filum Nermetea. Cacing nermetin ialah hewan laut primitif yang tidak mempunyai selom atau rongga badan, namun berbeda dengan aselomata yang lain atau hewan yang tidak mempunyai selom dengan saluran pencernaan yang lengkap. Yang kedua adalah filum Mollusca. Dalam filum Mollusca, kelas gastropoda atau siput sudah dipelajari secara ekstensif. Ganglion cerebral atau otak, sebagian spesies menghasilkan neurohormon yang menstimulasi hermafrodit atau gonad atau kelenjar reproduksi yang berisikan ciri jenis kelamin laki-laki serta perempuan. Hermafroditisme merupakan keadaan universal di antara Mollusca. Hormon peptida gonadotropik atau hormon yang mempunyai gonad selaku organ targetnya ditaruh di dalam organ neurohemal yang khas hingga pelepasannya distimulasi. Dan yang terakhir adalah filum Arthropoda. Organisasi sistem endokrin Arthropoda sejajar dengan sistem endokrin vertebrata. Maksudnya di sini adalah neurohormon dibuat di otak Arthropoda serta ditaruh di dalam otak neurohermia. Nah, demikian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyebutan kata, penyebutan makna, dan penyebutan istilah. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya sekali lagi. Dan kami pamit undur diri. Sekian dari kami dan sampai jumpa.